Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Putri Nabila Az-Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan ruang lingkup pembelajaran IPS. Jadi, ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies, bahwa social studies berdasarkan yang telah saya tuliskan di atas papan tulis ini, mengandung arti yaitu social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. Disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi. Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut. Materi IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku bagi pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. IPS sangat penting diajarkan kepada peserta didik, sebab setiap individu ialah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Agar setiap individu menjadi warga negara yang baik, maka ia perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang konsep dan kaidah-kaidah sosial, menentukan sikap sesuai dengan pengetahuan tersebut, dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Suma Atmaja, terdapat perbedaan yang esensial antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Perbedaan tersebut yaitu, seperti yang telah saya jelaskan di papan tulis ini. Yang pertama, aspek kehidupan manusia yang menjadi objek studi ilmu-ilmu sosial terpisah. Misalnya, sosiologi, objek studinya interaksi sosial. Antropologi, objek studinya kebudayaan. Ekonomi, objek studinya kebutuhan manusia. Geografi, objek studinya ruang atau interrelasi manusia dengan faktor alam pada ruang. Ilmu politik, objek studinya kekuasaan. Sejarah, objek studinya waktu atau riwayat masa lampau. Psikologi sosial, objek studinya adalah proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan IPS bukan disiplin ilmu mandiri seperti ilmu-ilmu sosial lainnya. IPS juga mengkaji manusia dalam konteks sosial, namun IPS mengkaji aspek kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan atau unidimensional. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial lebih dipusatkan pada pengkajian ilmu murni. Kerangka kerja ilmu-ilmu sosial lebih diarahkan kepada pengembangan teori dan prinsip lainnya. Setiap ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ilmu ekonomi, politik, dan lain-lain, berusaha untuk mengembangkan kajiannya sesuai dengan alur keilmuannya. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu sosial menekankan aspek pendidikan, namun ilmu-ilmu sosial dirumuskan sebagai disiplin akademik mengenai manusia dan konteks sosialnya, yakni berusaha mengetahui apa dan menjelaskan mengapa, sedangkan ilmu pengetahuan sosial lebih menekankan pada aspek pendidikannya. Oleh karena itu, IPS disebut juga pendidikan IPS. Materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Menurut Sumantri, ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan sintetik antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi dan adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Menurut Bruce Joyce, ada 3 tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah humanistic education. Diharapkan IPS mampu membentuk murid untuk memahami segala pengalamannya, serta diharapkan lebih mengerti tentang arti kehidupan ini. Yang kedua adalah citizenship education, yaitu setiap siswa dipersiapkan untuk mampu berpartisipasi secara efektif di dalam dinamika kehidupan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah intellectual education. Setiap siswa memperoleh cara dan sarana untuk mengadakan analisis terhadap gagasan-gagasan serta mengadakan pemecahan masalah terhadap gagasan-gagasan yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu sosial sebelumnya. Dari berbagai tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di tingkat sekolah bertujuan mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus menguasai pengetahuan
sikap dan nilai, dan keterampilan yang membantunya untuk memahami lingkungan sosialnya dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pribadi dan masalah sosial, mampu mengambil keputusan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa diri sendiri maupun masyarakat. Oke, penjelasan yang selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi, seperti yang telah saya tuliskan di atas papan tulis, yaitu yang pertama adalah konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi menjelaskan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat, yaitu hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia tersebut. Yang kedua adalah konsep dasar antropologi. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas, dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam untuk menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Baiklah, yang ketiga adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Lalu yang keempat adalah konsep dasar geografi. Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes, geografika berarti tulisan tentang bumi. Pengertian bumi dalam geografi tersebut tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Lalu yang kelima adalah konsep dasar sejarah. Sejarah ialah cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau. Lalu yang keenam adalah konsep dasar ilmu politik. Kajian politik membahas mengenai teori dan praktik politik, serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik. Dan yang terakhir adalah konsep dasar psikologi sosial. Psikologi sosial yakni memahami bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Baik, itulah tadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.